saudara semua, kembali lagi pada hari ini kita mau ikuti ibadah online. Kita mau bersuka cita, kita mau sambut Sang Raja. Dan selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Kita tahu Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk menebus dosa kita semua. Mari saudara-saudara, kita mau memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kita mau bersuka cita kepada Tuhan Yesus. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia 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 namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Saudara masih semangat semua, amin. Kita angkat satu pujian, Dia lahir untuk kami. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus setiap dosa kita semua. Kita mau bersuka cita kepada Tuhan. Kita mau menari bagi Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja.
kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dia selalu menyertai kita di sepanjang musim ini. Di akhir tahun ini Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mari saudara-saudara kita angkat satu pujian bersamamu Bapa. Haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Yesus, sebab Engkau baik Tuhan. Engkau bersama dengan kami Yesus di setiap musim hidup kami Bapa. Kami mengucap syukur ya Allah. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua
Yesus, terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu Yesus. Kau Allah yang selalu ada bersama dengan kami Bapa. Kau selalu menemani kami di setiap musim hidup kami Tuhan. Di tahun berganti tahun Tuhan, Kau selalu menyertai hidup kami Bapa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa jika sampai pada hari ini kami masih diberi kesehatan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau selalu Tuhan menyertai kami Tuhan. Bapa, kami sudah Tuhan memuji menyenangkan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan puji-pujian kami Tuhan bisa Engkau dengar Bapa, dan Engkau bisa memberkati Tuhan setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di penghujung tahun ini. Ini merupakan minggu yang terakhir di tahun 2020. Dan kita percaya kita ada hari ini karena berkat perlindungan dan kasih sayang dari Tuhan, sehingga kita dapat melewati 9 bulan pandemi ini dengan berkat dan pertolongan Tuhan. Marilah pada saat ini kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus di minggu terakhir ini. Kami berdoa supaya Tuhan mengurapi kami, Tuhan memberkati hati kami, Tuhan menolong kami untuk mengerti, semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Urapilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, dan urapilah kami semuanya. Biarlah benih firman-Mu ini akan jatuh di tanah hati yang baik. Di dalam nama Yesus, hidup kami diubahkan. Hidup kami tidak akan menjadi sama lagi. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini saya ingin sharing kepada kita yang diambil dari Amsal 3 ayat yang ke-5. Tentu kita tahu semuanya tentang firman Tuhan ini, yang berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar kepada pengertianmu. Luar biasa sekali ayat ini. Dan ini juga merupakan mungkin ayat emas Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan, yaitu apakah kita tahu siapa spesialis di dalam hidup ini yang memperhatikan setiap detil kehidupan kita? Mungkin saudara adalah orang yang detil memperhatikan segala sesuatu. Contohnya di sosial media, saudara bisa melihat sebuah gambar dan saudara bisa tahu, oh ini kurang matching warnanya. Tapi ada juga orang yang bisa memperhatikan lebih detail lagi. Dia bisa memperhatikan, ya ini jam tangannya palsu, ini antingnya putus setengah, atau yang lain. Tetapi apakah kita tahu siapa sebenarnya spesialis memperhatikan setiap detail kehidupan kita? Jawabannya tentu adalah Tuhan. Apakah kita pernah berhenti untuk melihat alam dengan lebih dekat? Tentunya kalau kita naik pesawat terbang, kita dapat melihat dengan begitu luas, ya, bumi ini, ya, sebuah tempat, sebuah wilayah. Beda dengan kalau kita naik kereta api. Beda lagi dengan kalau kita naik sepeda. Dan beda lagi kalau kita jalan kaki. Di saat kita jalan kaki, kita bisa melihat lebih dekat lagi. Ambillah sebuah bunga misalnya. Dan setiap bunga itu dipenuhi dengan begitu banyak detail yang rumit. Dan pikirkanlah tubuh kita manusia. Tuhan berkata bahwa
Dia bahkan mengetahui jumlah rambut di kepala kita. Tuhan peduli dengan detil kehidupan kita, saudara dan saya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan atas setiap detil. Tuhan tidak hanya ingin kita menaati Dia. Tuhan juga tertarik dengan setiap detil cara kita menaatinya. Tuhan ingin kita menaati Dia dengan cara yang benar dan alasan yang benar. Sebuah contoh di dalam Alkitab, ada seorang yang bernama Naaman yang menderita sakit kusta. Dia pergi kepada Nabi Elisa dan bertanya apa yang harus dia lakukan untuk menjadi sembuh. Dan kemudian jawaban Elisa adalah, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih sehingga engkau menjadi tahir. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-10. Begitu mendengar jawaban Elisa, Naaman merasa dihina. Dia telah mengharapkan sebuah kesembuhan yang dramatis dari sang nabi. Bukanlah sebuah instruksi yang aneh dan memalukan. Pergi mandi 7 kali dalam sungai Yordan, dan tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Namun hamba-hambanya membujuk Naaman untuk mengikuti instruksi Tuhan yang diberikan secara mendetil. Meskipun Naaman tidak memahaminya. Hasilnya Alkitab berkata, maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Tuhan itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Pertanyaannya adalah, apakah menurut kita ada kuasa istimewa di dalam sungai Yordan? Tentu saja tidak. Naaman disembuhkan oleh karena ketaatannya. Naaman memiliki iman. Dia menaati Tuhan sepenuhnya. Ketika kita menaati Tuhan sepenuhnya, kita sedang menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan dan mempercayai Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Ketika kita menaati Tuhan sepenuhnya, kita sedang menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan dan mempercayai Tuhan. Ketika kita mengasihi seseorang, kita seringkali melakukan sesuatu sesuai dengan yang mereka inginkan. Betul? Kenapa? Karena kita mengasihi orang itu. Dan ketika kita mempercayai seseorang, kita melakukan sesuatu sesuai dengan yang mereka inginkan. Karena kita percaya mereka tahu yang terbaik. Jadi ketika kita mengasihi dan mempercayai Tuhan, kita melakukan hal-hal sesuai yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Kita menaati Tuhan sepenuhnya. Pelajaran yang pertama tentang iman adalah bahwa iman adalah mempercayai Tuhan dalam setiap detil kehidupan kita. Percayai Tuhan. Mempercayai Tuhan dalam setiap detil kehidupan kita. Tuhan punya gambaran yang besar dalam hidup kita. Jalan kita mungkin adalah jalan yang baik, tapi jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Pikiran kita mungkin adalah pikiran yang baik. Tetapi pikiran Tuhan adalah pikiran yang terbaik. Rancangan kita adalah yang baik. Tetapi rencana dan rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan punya gambaran yang besar dalam hidup kita. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Iman adalah mempercayai Tuhan dalam setiap detil kehidupan kita. Di saat instruksi Tuhan kadangkala tidak masuk akal, Tuhan mau kita tetap taat. Tentu saudara tahu. Alkitab berkata karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Di dalam Ibrani 11 ayat 8. Yang kedua adalah iman adalah mengikuti instruksi Tuhan. Siapa yang paling gampang
mengikuti instruksi. Biasanya seorang tentara, mereka dengan disiplin, dengan ketaatan yang luar biasa, mereka bisa mengikuti instruksi dari atasannya. Iman juga adalah seperti itu. Iman adalah mengikuti instruksi Tuhan, meskipun ketika instruksi itu tidak masuk akal, tidak terlihat logis atau rasional. Iman berarti menjadi taat. Dan salah satu teladan terbaik dalam hal ini di dalam Alkitab adalah Abraham. Bayangkanlah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada suatu hari Tuhan menghampiri Abraham. Ini kurang lebih di dalam pembicaraannya, ya, tidak ada di Alkitab tentunya. Dan lalu Tuhan menepuk Abraham di pundaknya dan Tuhan berkata, "Abraham, kita akan pindah." Abraham lalu berkata, "Luar biasa, kemana kita akan pindah, Tuhan?" "Kamu tidak perlu tahu," kata Tuhan. "Kapan kita akan pindah?" "Sekarang," kata Tuhan. "Seperti apa tempatnya, Tuhan?" "Aku akan memberitahukan kepadamu," kata Tuhan. "Berapa lama kita akan sampai di sana? Jangan khawatir." "Oke, saya akan pulang dan mulai berkemas." Hal itu membutuhkan iman. Abraham mengikuti instruksi Tuhan bahkan ketika itu berarti dia harus memindahkan seluruh keluarganya menuju tempat yang tidak dia ketahui, bahkan ketika hal itu tidak masuk akal baginya. Apakah Tuhan pernah meminta kita melakukan sesuatu yang tidak masuk akal? Saat dia melakukannya, jangan bertanya apa-apa, lakukan saja. Just do it. Amsal 3 ayat 5, ayat kita, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri." Percayalah pada hikmat dari Tuhan, bukan pada hikmat kita sendiri. Ketika kita taat, meskipun kita tidak mengerti, kita akan bertumbuh di dalam iman dan kedewasaan. Mempercayai Tuhan, meskipun kita tidak memahaminya. Terjemahan yang lain dalam versi mudah dibaca berkata begini, "Percayalah pada Tuhan dengan sepenuhnya dan janganlah bergantung pada pengetahuanmu sendiri." Banyak orang meminta Tuhan untuk menjamin kesuksesan mereka sebelum mereka mencoba melakukan apa yang Tuhan minta mereka lakukan. Namun itu bukanlah iman. Iman selalu membutuhkan resiko. Dan hal yang ketiga adalah iman berarti kita taat bahkan ketika tidak memahaminya. Misalnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengampunan tidak pernah terlihat sebagai sebuah ide yang baik sebelum kita melakukannya. Namun itu adalah salah satu ujian terbesar iman kita. Ketika seseorang melukai hati kita, mungkin sepertinya tidak benar untuk mengampuninya. Mungkin tidak terlihat adil untuk memaafkannya. Namun, ingatlah bahwa pengampunan selalu merupakan pilihan yang tepat. Terlepas dari apakah kita bisa memahaminya atau tidak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ingatkah kita ketika kita masih kecil dan orang tua kita menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal bagi kita? Namun, sekarang kita dapat melihat ke belakang, melihat segala hal yang telah terjadi dan akhirnya memahami sudut pandang orang tua kita. Begitu juga cara kerjanya dengan Tuhan. Iman adalah melakukan apa yang benar, bahkan ketika hal itu terlihat janggal. Kita tidak pernah mengetahui gambar sepenuhnya, namun Tuhan mengetahuinya. Alkitab juga memberikan kita sebuah contoh yang bagus tentang hal ini melalui kisah Gideon dalam Hakim-Hakim pasal 7. Gideon membawa 300 orang Israel untuk bertempur melawan 135.000 tentara musuh. Saudara tahu, kemungkinannya adalah 450 banding 1. Tuhan memerintahkan para tentara mengambil obor, sangkakala, dan periuk, tanah liat, sebuah perintah yang saya yakin Gideon pikir ini sangat aneh. Namun Tuhan menyuruh Gideon meletakkan periuk tanah liat di atas obor agar cahayanya tidak terlihat di malam hari. Saat mereka harus mengelilingi perkemahan musuh. Tuhan berkata, "Saat aku memberitahu
kamu, tiup sangkakala. Pecahkan periuknya. Biarkan obor itu tiba-tiba bersinar di tengah kegelapan. Maka itu akan terlihat seperti sebuah pasukan besar yang sedang mengelilingi perkemahan mereka. Dan itu akan menyebabkan kebingungan besar dan tentara musuh akan berakhir saling berkelahi satu sama lain. Dan Alkitab berkata, Gideon menaatinya. Meskipun hal itu tidak masuk akal, orang-orang Israel meniup sangkakala mereka, memecahkan periuk mereka dan menunjukkan cahaya dari obor mereka. Tentara musuh bangun dengan kaget dan mulai berkelahi mereka satu dengan yang lain, bukannya melawan bangsa Israel. Gideon melakukan apa yang Tuhan suruh ia lakukan dan bangsa Israel memenangkan pertempuran itu. Terkadang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu yang kelihatannya konyol. Seperti pergi ke medan perang dengan penuh kejanggalan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah ketaatan kita. Hal yang keempat, yang terakhir adalah iman adalah menaati Tuhan bahkan ketika kita tidak memahami apa yang Tuhan minta kita lakukan. Kita tidak dapat hidup dengan iman tanpa resiko. Namun Tuhan mengetahui mengapa Dia meminta kita melakukannya. Kita dapat percaya kepada Tuhan. Saya bacakan Amsal 3 ayat 5-7 dari terjemahan yang lain dari The Message. Percayalah pada Tuhan dari lubuk hatimu. Dari hati kita yang paling dalam. Jangan mencoba untuk mencari tahu akan segalanya sendiri. Dengarkan suara Tuhan dalam setiap hal yang kamu lakukan. Kemanapun kamu pergi, Dialah yang akan menjagamu tetap pada jalurnya. Jangan berasumsi kamu mengetahui segalanya. Intinya dari Amsal 3 ayat 5-7 dari terjemahan The Message adalah percayalah kepada Tuhan dari lubuk hatimu. Dengarkan suara Tuhan. Jangan mencoba untuk mencari tahu akan segalanya sendiri. Jangan berasumsi. Saudara tahu, saya suka sekali dengan kata asumsi ini. Kenapa? Karena dalam pengalaman hidup saya melihat apakah dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam semua segi kehidupan kita, musuh utama kita adalah asumsi. Kita asumsi orang itu tidak akan jatuh dalam dosa, kita asumsi dia baik, ternyata dia jahat. Kita asumsi tidak mungkin dia menipu kita, tetapi dia menipu kita. Kita asumsi dia tidak berdusta, ternyata dia berdusta. Kita asumsi dia adalah orang yang baik hati, ternyata dia menusuk kita dari dalam, dari belakang. Kita asumsi. Dan ternyata apa yang kita asumsi belum tentu adalah kebenaran. Belum tentu adalah benar. Jangan berasumsi kamu mengetahui segalanya, kata firman Tuhan. Jangan berasumsi keluargamu baca Alkitab. Jangan berasumsi dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Jangan berasumsi saudara bisa mengisi begitu banyak hal. Titik-titiknya, jangan berasumsi. Percayalah kepada Tuhan dari lubuk hatimu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bonus buat kita semuanya. Pandemi ini belum berlalu. Jangan menyerah. Kita tidak peduli kita sedang berada di musim apa dalam hidup ini. Kadangkala memang kita mengalami musim kehidupan, musim panas, musim hujan, musim kemarau, musim demi musim bisa berganti terus dalam hidup kita. Tidak peduli kita sedang berada di musim apa. Tanyakan ini kepada diri kita sendiri. Yang akan menolong kita untuk menuai berkat Tuhan di musim selanjutnya dalam hidup kita. Apa yang dapat saya pelajari dari musim kehidupan ini di tahun 2020? Saya ulangi. Apa yang dapat saya pelajari dalam musim kehidupan di tahun 2020? Beberapa hari lagi akan berlalu. Jangan biarkan tahun 2020 berlalu tanpa kita mempelajari sesuatu. Ulangan 11 ayat 2 berkata, ingatlah sekarang apa yang kamu ketahui tentang Tuhan dari pengalamanmu dengannya. Pertanyaan yang kedua, apa yang dapat saya nikmati dalam musim kehidupan ini? Orang yang dapat menikmati
Musim kehidupan ini adalah orang yang tahu mengucap syukur. Alkitab berkata mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki. Banyak orang bertanya, apa kehendak Tuhan dalam hidup saya? Ini salah satu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan yang harus kita ingat, kita harus menghidupi hari-hari yang baik dan hari-hari yang buruk dalam hidup kita dengan sikap hati bersyukur. Karena setiap hari adalah anugerah Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu adalah apa yang paling penting dalam musim ini. Alkitab berkata untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jika hal itu benar, maka kita dapat memiliki segalanya dalam satu waktu. Kita harus mengambil beberapa keputusan sulit tentang apa yang paling penting, apa yang paling utama dalam waktu khusus ini dalam hidup kita. Dan pertanyaan keempat adalah bagaimana saya dapat menolong orang lain dalam musim kehidupan ini. Alkitab dengan jelas berkata, kapanpun kamu mampu, lakukanlah kebaikan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Amsal 3 ayat 27. Tuhan memberikan kita kemampuan, talenta, tenaga untuk menolong orang lain. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita semua dan memasuki tahun 2021 dengan kemenangan yang daripada Tuhan, dengan semangat yang baru, dengan spirit yang baru. Sementara itu saudara bisa menundukkan kepala saudara. Saya mendorong kita untuk mendoakan doa ini. Saudara ikuti doa saya. Taruhkanlah tanganmu di dada. Katakan, Tuhan Yesus, saya ingin bertumbuh di dalam Engkau. Saya ingin bertumbuh secara rohani. Tolong gunakan musim-musim dalam kehidupanku untuk menolongku bertumbuh dewasa dalam imanku. Maukah Tuhan Engkau mengajar aku untuk percaya kepadamu dalam setiap musim. Bahkan di saat musim yang sulit untuk dihadapi. Tuhan, aku mengundangmu untuk menjadi pusat dari setiap musim di hidupku. Sehingga Engkau dapat membangun karakter yang akan membawaku ke surga. Dalam namamu aku berdoa. Sementara saudara tetap menundukkan kepala saudara, saya mau berdoa, Bapa di surga, kami berdoa supaya Engkau menolong setiap kami Tuhan untuk melakukan apa yang telah kami dengar. Kami mau mempercayai Tuhan di dalam setiap detail kehidupan kami. Kami Tuhan mau mengikuti instruksimu Tuhan. Meskipun ketika instruksi itu tidak masuk akal dan tidak terlihat logis atau rasional. Kami tetap mau mengikutinya. Kami mau taat. Kami mau taat bahkan ketika kami tidak memahami apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Kami mau taat. Kami mau menaati Tuhan. Bahkan ketika kami tidak memahami yang Tuhan minta, kami lakukan. Setiap kami yang sedang menonton melalui YouTube ini, kami berdoa Tuhan jamah setiap hati kami. Sembuhkanlah yang sakit di dalam nama Yesus. Pulihkanlah setiap hati yang hancur, yang sedang tertekan. Tuhan jamah. Tuhan jamah setiap mereka yang sedang kecewa saat ini. Tuhan jamah setiap mereka yang hidup dalam kepahitan, yang sulit mengampuni selama ini. Jamah setiap hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan yang kami pikirkan. Dan di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless.
Puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita semua sudah menikmati pujian dan firman Tuhan, saya percaya firman-Nya tidak akan pernah lewat sedikit pun. Kalau engkau benar-benar menghidupi firman Tuhan, itu akan menjadi berkat buat kita semuanya. Mari kita tutup kebaktian kita dengan hati yang sungguh. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan buat Engkau yang sudah ada di tengah ibadah kami, sehingga kami boleh merasakan Tuhan berkat-Mu yang luar biasa melalui pujian yang kami naikkan, maupun melalui firman-Mu Tuhan yang memberkati kami. Tuhan, kiranya biarlah apa yang kami sudah lakukan hari ini untuk kami boleh kerjakan, dan kami mempraktekkan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, terima kasih Tuhan, Kau baik adanya. Terpujilah nama Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba berdoa Engkau memberkati Tuhan seluruh bani-bani Lewi yang sudah melayani Tuhan. Engkau berkati mereka pribadi lepas pribadi dengan kasih anugerah yang Tuhan sudah curahkan. Tuhan, kira Engkau tolong juga buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati, dan Engkau terus pakai Tuhan dengan heran dan luar biasa, sehingga ada banyak jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, semuanya ini Engkau sungguh baik adanya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, angkatlah tanganmu. Bapa, hamba mengangkat tangan, Engkau turun tangan memberkati rumah tangga kami, memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, kuliah kami, sekolah kami. Tuhan, biarlah kami boleh terus membawa damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih, bahkan penghiburan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Mari sama-sama orang percaya kita katakan, amin.